Indonesia menghasilkan berbagai komoditas dari wilayah dataran yang luas. Salah satu potensi yang harus digali dan dikembangkan yaitu tanaman kopi. Berbagai daerah di Indonesia memiliki potensi untuk membudidayakan kopi dan bahkan telah melakukan ekspor sampai ke luar negeri. Beberapa di antaranya yaitu Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan juga Toraja. Berdasarkan data International Coffee Organization, pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, pada tahun 2021, produksi kopi mencapai 774,60 ribu ton. Tanaman kopi pertama kali ditemukan oleh Holdi, seorang penggembala kambing pada abad ke-9 di Ethiopia, Afrika Timur. Kopi sebagai minuman pertama kali dipopulerkan oleh orang Arab. Para pedagang Arab membawa biji kopi ke Yaman dan menjadikannya komoditas komersial. Istilah kopi di Indonesia diserap dari Belanda yang pertama kali membawa kopi pada tahun 1696 dengan sebutan kopi. Jenis kopi yang umum di Indonesia adalah Arabica dan Robusta. Biji kopi Arabica berukuran lebih besar dan memiliki cita rasa manis dan asam. Sedangkan kopi Robusta berukuran lebih bulat dan kecil, serta memiliki rasa yang lebih pahit. Jenis kopi Arabica dari Malabar, India adalah yang pertama kali masuk ke Indonesia. Pada tahun 1699, tanaman ini berhasil dibudidayakan di daerah Priangan, Jawa Barat. Kopi yang dikenal dengan nama Java Preanger ini menjadi kopi nomor 1 di daratan Eropa pada abad 17 sampai 19 pertengahan. Orang Eropa menyebut minuman ini a cup of Java. Kopi ini kemudian diperluas budidayanya sampai ke Sumatera, Sulawesi, Bali, dan beberapa pulau lainnya. Pasca penjajahan, kopi di Priangan tidak lagi ditanam secara khusus, jadi belum banyak masyarakat yang tahu bahwa sejarah awal mula kopi di Indonesia melekat erat dengan Jawa Barat. Saat ini Kota Bandung adalah produsen kopi terbesar di Jawa Barat, dan Kecamatan Pangalengan khususnya menjadi kecamatan dengan luas kebun kopi terbesar. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, pada tahun 2019, total luas kebun kopi di Pangalengan seluas lebih dari 2.322 hektar. Bandung Kota Kembang memiliki sejuta pesona yang dapat menarik hati. Bukan hanya ramah tamah orangnya, tapi juga alamnya. Pemirsa, bagi kalian para pecinta kopi akan sangat menikmati perjalanan saya kali ini, karena saya akan membawa kalian menuju salah satu perkebunan terbesar yang ada di Kota Bandung, tepatnya di Pangalengan, Jawa Barat. Penasaran kan dengan trip saya kali ini? Saksikan hanya di Binokulars, ada makna di dalamnya. Pangalengan menjadi tempat yang sempurna untuk membudidayakan kopi jenis Arabica. Saya akan mengajak Anda melihat salah satu perkebunan kopi, yaitu Java Prince Estate. Memiliki kebun dengan total luas 100 hektar di beberapa wilayah Jawa Barat, khususnya daerah Pangalengan. Berada di ketinggian 1000 sampai 1400 meter di atas permukaan laut, terdapat total 19 varietas kopi ditanam di sini, dan semuanya merupakan jenis kopi Arabica. Saya bertemu langsung dengan pemilik Java Prince Estate, yaitu Wildan Mustafa. Sosok ramah dan pekerja keras yang sukses mengantarkan biji kopinya sampai ke luar negeri ini, mengizinkan saya berkeliling perkebunan kopi miliknya. Kebun kopi yang berada di riung gunung Pangalengan ini memiliki ketinggian 1445 meter di atas permukaan laut. Barisan pohon kopi di perkebunan yang terlihat lebih rapat merupakan metode baru yang digunakan Wildan selaku pemilik kebun. Dalam 1 hektar, umumnya hanya terdapat 1.500 pohon kopi. Namun di sini, dalam 1 hektar bisa mencapai 2.500 pohon kopi. Musim panen kopi di Pangalengan berlangsung selama 6 bulan dimulai dari bulan Maret. Terdapat sekitar 30 petani yang bekerja memetik kopi di perkebunan ini pada musim panen.
Nah pemirsa, setelah berkeliling perkebunan Java Prince Estate tadi, saatnya kita melihat langsung bagaimana proses produksi dan pengolahan biji kopi sampai menjadi kopi yang bisa kita minum. Penasaran kan pasti gimana prosesnya? Mari langsung aja kita ikuti di dalam. Berlokasi di Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tempat ini menjadi lokasi penjemuran dan pengolahan biji kopi yang siap dipasarkan. Gudang dan tempat penjemuran yang cukup luas ini digunakan untuk pengolahan biji kopi. Bukan hanya dari perkebunan pribadi yang diolah, tetapi juga biji kopi para petani mitra yang bekerja sama dengan Java Prince Estate. Kebanyakan para mitra yang bekerja sama merupakan para karyawan yang juga bekerja di sini. Java Prince Estate mencari kualitas biji terbaik dari setiap mitra yang sudah dibina dan dibimbing dengan pengetahuan yang mumpuni. Biji kopi yang telah dipanen dari kebun langsung dibawa dan siap untuk difermentasi. Setelah itu, terdapat 4 jenis pilihan dalam metode mengolah kopi. Adapun 4 macam metode pengolahan kopi yang dilakukan di sini, diantaranya yaitu giling basah atau Sumatra Method, fully wash, honey process, dan juga natural process. Kita ada proses 4 macam proses, yaitu wet hulling. Wet hulling itu kalau di dunia dikenalnya dengan Sumatra Method atau giling basah. Dalam bahasa Inggrisnya juga sama, giling basah atau Sumatra Method. Giling basah itu adalah kopi yang sudah dikupas, difermentasi, kemudian jemur sehari supaya bisa dihuler, kemudian dihuler. Itu kadar air kira-kira 30-35%, kemudian baru jemur lagi sampai kadar air seperti kita ini 12% misalnya gitu. Jadi dihulernya ketika masih basah. Makanya disebutnya giling basah atau Sumatra Method karena mereka harus jemur kopi di musim kering. Proses selanjutnya yaitu hulling atau pemisahan biji kopi dari kulit tanduk. Setelah melalui mesin huller, kemudian disortir untuk memisahkan biji kopi yang berkualitas dari biji kopi yang rusak, juga ranting yang terbawa saat proses hulling. Para pekerja yang menyortir biji kopi di sini didominasi oleh para perempuan yang sudah handal, dan tentunya teliti dalam menyortir setiap biji kopi yang dengan cepat melewati mesin. Java Prince Estate mulai melakukan ekspor pada tahun 2016 ke berbagai negara seperti Skandinavia, Australia, Amerika, Jepang, dan beberapa negara di Timur Tengah. Berbagai macam varietas tanaman kopi tentu menghasilkan rasa yang berbeda, dan setiap rasa pasti memiliki kenikmatan yang berbeda juga bagi setiap penikmatnya. Terdapat beberapa jenis minuman kopi di Indonesia. Salah satu yang paling umum dan banyak digemari pecinta kopi adalah espresso. Minuman satu ini bisa langsung dinikmati dan juga menjadi bahan dasar banyak minuman kopi lain, seperti cafe latte ataupun americano. Espresso dibuat dari biji kopi yang digrinding atau digiling sampai sehalus mungkin di mesin grinder. Selanjutnya, bubuk kopi akan dimasukkan ke dalam temper untuk ditampung atau dipadatkan pada portafilter yang akan mengalirkan air melalui bubuk kopi dan menghasilkan espresso yang kental dan siap disajikan. Selain karena rasanya yang khas, kopi juga disukai banyak orang karena ketenangan alami yang datang dari setiap proses pengolahan dengan ketulusan hati, sehingga menghasilkan minuman kopi yang tentunya dapat dinikmati semua orang. Pemirsa, kopi kini telah menjadi gaya hidup dan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Warung kopi kini menjadi tempat untuk mengeluarkan keluh kesah dan mencari solusi dalam setiap permasalahan yang ada. Kira-kira bagaimana arti warung kopi menurut mereka para penikmat kopi? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Binokulars, ada makna di dalamnya.
Welcome to Jakarta. Pemirsa, setelah petualangan saya di perkebunan kopi Pangalengan, saat ini saya akan mengajak kalian semua untuk menikmati kopi yang ada di beberapa warung kopi dan coffee shop. Apa sih bedanya menikmati kopi di warung kopi dan coffee shop? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai turnya. Tetap di Binopulars, ada makna di dalamnya. Kota Jakarta tercatat sebagai kota dengan peningkatan jumlah warung kopi tertinggi di Indonesia. Kementerian Perindustrian mencatat, terdapat lebih dari 3.000 kedai kopi yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Maraknya warung kopi atau yang biasa disebut coffee shop di Indonesia sejalan dengan tren nongkrong para remaja saat ini. Banyak dari mereka datang ke coffee shop dengan tujuan berbeda-beda, mulai dari mencari cita rasa kopi yang nikmat, mencari tempat yang instagramable, dan datang hanya sekedar hangout bersama teman. Gagasan warung kopi pertama kali muncul pada tahun 1475 di kota Konstantinopel, atau yang saat ini lebih dikenal dengan Istanbul di Turki. Kedai kopi Kifahan menjadi tempat kopi yang pertama kali berdiri di dunia. Dari sinilah ide warung kopi mulai berkembang ke berbagai negara di Eropa, Amerika, dan akhirnya masuk ke Indonesia pada abad ke-17 lewat perantara tentara Belanda yang saat itu menjajah Indonesia. Warung kopi diperkirakan pertama kali berdiri di Indonesia sejak 4 abad yang lalu, saat Belanda pertama kali membawa bibit biji kopi pada tahun 1696. Saat ini di Indonesia terdapat kedai kopi tertua yang telah berdiri sejak tahun 1878. Warung kopi Teksunho yang didirikan oleh Liao Tekson di Jalan Hayamuruk ini telah bertahan selama 144 tahun, melintasi 4 generasi keturunannya. Kopi warung tinggi kopi ini awalnya kan dari kopi Teksunho gitu kan? Ya. Pertama kali awal berdirinya gimana sih Pak? Jadi begini, pada waktu zaman Belanda ya, itu emang warung itu. Kita di warung ini belakangnya itu sawah semua. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan rumah-rumah yang ada di belakang itu kita paling tinggi nih. Jadi dinamain warung kan itu warung yang tinggi gitu maksudnya. Kedai kopi yang lebih dikenal dengan nama warung tinggi ini tidak lagi menyediakan minuman kopi, melainkan biji kopi yang siap untuk dihaluskan dan diseduh. Terdapat 2 menu khas yang dapat ditemukan di sini, yaitu kopi jantan dan kopi betina. Kopi jantan berkhasiat meningkatkan vitalitas dan baik dikonsumsi oleh para pria, sedangkan kopi betina lebih lembut dan disukai para anak muda. Munculnya variasi menu kopi saat ini tidak lepas dari sejarah berdirinya warung kopi. Salah satu yang bisa kita temukan di Jakarta yaitu kopi khas Turki. Penyeduhan kopi dengan air panas di dalam ibrik atau wadah khas Turki dilakukan di atas pasir silika yang dipanaskan menjadi ciri khas kopi satu ini. Selain itu, salah satu kopi tradisional khas Indonesia yang tidak kalah unik adalah kopi jos. Kopi khas Jogja yang diminum bersama arang yang dibakar. Dinamakan kopi jos karena kopi hitam yang baru dibuat ini langsung dicampurkan dengan potongan arang yang masih membara, sehingga mengeluarkan suara jos. Suara inilah yang kemudian menjadi asal-usul nama kopi jos. Beberapa di antara penikmat kopi, mulai dari kalangan remaja sampai orang tua, menghabiskan waktu dan hangout bersama teman dengan mengunjungi coffee shop hampir setiap minggunya. Biasanya sih kayak seminggu sekali lah, paling sering 2 kali. Kalau kita setiap hari, jadi setiap hari kita biasanya cari referensi kopi di Instagram, terus kita datangin. Seminggu bisa hampir setiap hari ya, minimal 5 lah, minimal 5 hari. Penikmat kopi saat ini yang hampir didominasi oleh para remaja, ada di antaranya justru terjun ke dalam bisnis coffee shop.
Salah satunya yaitu Fanny Debbie, pecinta kopi sekaligus owner Mitologi Cafe. Berawal dari kecintaannya pada kopi dan seringnya mendatangi coffee shop, Fanny mulai penasaran dan belajar lebih dalam mengenai kopi. Hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk membuka usaha coffee shop. Awalnya karena suka ngopi gitu. Suka nongkrong di coffee shop, di kedai kopi gitu. Terus lama-lama kayak belajar juga, kepo kan. Gimana sih cara bikin V60 itu, gimana sih cara bikin cappuccino itu. Ya udah akhirnya iseng lah waktu itu ada orang yang buka magang jadi barista. Jadi ya udah iseng aja. Akhirnya keterima. Ya udah dari situ belajar akhirnya kayak ngerasa aduh ilmu gue kayaknya sayang nih kalau nggak dipakai buat kerja yang benar gitu kan. Ya udah akhirnya ngelamar jadi barista kurang lebih selama 1 tahun, baru memutuskan untuk buka. Berbagai diskusi mengenai banyak hal dapat menjadi bahasan serius ketika nongkrong di warkop. Mulai dari guyonan, curhat rumah tangga, persoalan publik, kebijakan pemerintah, sampai bertukar nasib bisa terjadi di warkop. Selain itu, dengan menyesap kopi, kita bisa melepaskan penat dan stres akibat pekerjaan ataupun permasalahan dalam hidup. Saat membutuhkan tenaga dan semangat pun, minuman ini bisa Anda jadikan pilihan yang tepat. Ajakan minum kopi melambangkan kegiatan untuk berkumpul, bukan hanya sekedar minum kopi, namun banyak cerita di setiap momennya. Biasanya ditemani rokok dan cemilan, ngopi terasa lebih sempurna. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya sedang bersama dengan salah satu penulis buku Komunikasi Sosial dan Demokrasi di Warung Kopi. Kita bakal langsung tanya-tanya soal warung kopi dan lain-lainnya. Langsung aja kita sapa Bapak Mirza. Selamat siang. Apa fungsi warung kopi buat saya? Bahwa buat saya nih warung kopi ya, memang itu kita tuh kadang butuh yang namanya bahasa kalian mungkin hangout ya. Kalau bahasa saya itu kangen ngobrol ya, kangen ngobrol. Jadi kalau di sini di ruangan ini, di ruang fakultas, mungkin ada yang namanya sekat-sekat ya untuk kita mengungkap sesuatu ya. Kita tidak jujur lah dengan apa yang kita mau ungkap. Kita nggak tahu gitu ya, karena saya pimpinan di sini, kita nggak tahu, saya belagak sok tahu gitu ya. Padahal saya nggak tahu gitu. Di warung kopi saya bisa mengatakan saya nggak tahu apa yang Anda omongkan, jelasin dong. Walaupun kamu itu lebih muda dari saya, walaupun kamu adalah mahasiswa saya. Jadi di warung kopi itu menurut saya ya, sekat itu hilang. Jadi sekat itu hilang di warung kopi. Saya punya kebiasaan dengan beberapa mahasiswa saya, karena kalau umur saya ini ya Anda tebak-tebak buah manggis, nggak mungkin lagi 17 tahun ya. Banyak seangkatan saya kalau tidak sudah dipanggil gitu ya, sudah pensiun dan sebagainya. Cara saya untuk menghidupkan giroh saya itu adalah tetap berkawan dengan mahasiswa saya. Itu saya ajak ke warung kopi, ngobrol-ngobrolannya, apakah dia udah lulus apa belum. Dan di situ tuh saya bisa mengatakan bahwa apa yang Anda tanyakan saya nggak tahu. Tapi kalau di ruang kelas, beda loh. Saya akan menjawab apa yang saya coba untuk bertanya. Kalau di warung kopi enggak, saya mengatakan kayaknya saya perlu belajar lagi deh dari apa yang Anda jelaskan. Jadi jarak itu terpotong. Tabir itu hilang. Begitu ya. Kita menjadi manusia yang senyatanya gitu ya. Jadi kita semua memahami tentang harkat kita sebagai manusia. Kalau di warung kopi saya melihat itu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Baik pemirsa, tetap saksikan Binokulars, ada makna di dalamnya. Pemirsa, kopi memiliki makna berbeda untuk setiap orang. Kira-kira apa makna kopi bagi mereka? Kopi adalah kelarasan hidup, menyambungkan dua insan antara laki-laki dan manusia, dan menjadikan sebuah rasa
untuk masuk di dalam akal dan hati, bahkan menjadi sebuah jasad yang paling nikmat di dalam hidup ini. Makna kopi sebenarnya simpel ya. Kalau buat gue pribadi, kopi itu dibutuhin ketika bisa lagi stres, bisa emang lagi mau menikmatin itu, bisa juga sambil kerja. Makna kopi buat gue sendiri itu, ini tuh gimana ya? Kalau buat gue pribadi, makna kopi itu adalah suatu pekerjaan yang harus gue jalani karena gue di sini sebagai barista. Kopi akan selalu hidup berdampingan dengan masyarakat Indonesia. Panjangnya sejarah kopi di Indonesia menjadi penanda takkan sirnanya budaya minum kopi. Rasakan sendiri kenikmatan kopi dan definisikan makna kopi bagi kalian. Pemirsa, menikmati kopi bukan hanya persoalan rasa, namun juga obrolan dan nuansa yang hidup di dalamnya. Perbincangan santai, masalah pribadi, hingga isu sosial bahkan bisa menjadi topik teman minum kopi. Semakin banyaknya pilihan tempat untuk menikmati kopi, warung kopi kini menjadi rumah kedua yang bisa menghapus sekat usia hingga pengetahuan seseorang. Pemirsa, terima kasih Anda telah mengikuti perjalanan saya kali ini. Terus saksikan perjalanan saya berikutnya hanya di Binoculars, ada makna di dalamnya. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you. So when you gonna tell her that we did that too? She thinks it's special, but it's so reused. That was our place. Easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. As it was, as it was, as it was. We don't get stuck the same. Denali blue, strawberry ice cream. One spoon for two and trading jackets. Laughing about how small it looks on you. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought you